benar atau berkata jujur. Makanya salah satu sifat dari Nabi itu adalah siddiq. Siddiq itu perkataannya selalu jujur. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Surat At-Taubah yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu Allah, bertakwalah kamu sekalian Allah kepada Allah. Wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kamu sekalian ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang selalu benar atau selalu kita diperintahkan. Dalam ayat yang lain, was-shodiqin was-shodiqat. Benar, imannya benar, perkataannya benar dan Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik dari mereka, bagi mereka. Juga sering saya baca di dalam sholat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu juga ayat yang memerintahkan untuk selalu berkata di antara ayat-ayat Al-Quran. Sekarang hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi. Ibnu Mas'ud memperoleh ini dari Nabi. Qala, Nabi bersabda, isinya, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya perkataan jujur, perkataan jujur, perkataan yang benar, yahdi ilal birri, akan menuntun kepada kebaikan. Kalau kita berkata selalu jujur, perkataan jujur ini akan menuntun, akan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan
kebaikan akan menuntun surga. Kebaikan dan dari perkataan baik akan menunjukkan kepada kebajikan akan menuntun ke surga. Wa innar rajula la yasdu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sesungguhnya seseorang kalau perkataannya selalu jujur, maka di sisi Allah dicatat atau ditulis sebagai orang-orang yang jujur. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yahdi hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis muttafaq alaih. Hadisnya Bukhari Muslim. Kalau tadi berkata jujur, ini sebaliknya. Sebaliknya jujur apa? Bohong. Wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan yahdi ilal fujur, akan menuntut kepada dosa. Jadi bohong, dusta akan menunjukkan, akan menuntut ke dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kalau sudah dosa menuntut ke neraka, mengakibatkan neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang yang selalu bohong, maka di sisi Allah dicatat sebagai pembohong. Hadisnya sahih. Ini memang kalau tidak dilatih jadi ini perkataan itu subhanallah ada gampang dosa, tapi prakteknya agak susah. Jujur kepada siapapun, bahkan tidak hanya kepada sesama manusia, jujur kepada makhluk-makhluk Allah yang karena di situ kalau kita berkata jujur mendatangkan pahala. Bahasanya sini mendatangkan kebaikan. Nah, pahala akan menuntut. Nah, kan begitu. Akan menunjukkan ke surga. Tapi sebaliknya, kalau kebohongan, tidak jujur, ini akan mendatangkan dosa. Dan dosa tentu akan menuntut ke neraka. Mohon maaf, saya sering menyampaikan di berbagai kesempatan, satu kali bohong akan menimbulkan kebohongan. Karena pasti itu sudah. Jadi satu kali kita berbuat bohong, lagi beranak pinak ini kebohongan kan kita dilanjutkan. Gampang sekali contohnya itu. Tidak diputar. Makanya orang yang dipegang perkataannya, ya kita bareng-bareng berkata saja, berkata benar, berkata jujur, sudah berpahala. Tapi ada bohong yang diperbolehkan, itu ada bohong tapi diperbolehkan.
Apa di antaranya? Mencegah pertengkaran. Mencegah pertengkaran. Untuk mendamaikan dua orang yang Berseteru. itu boleh, karena membuat apa lebih besar manfaatnya. Saya lanjutkan. An Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan Abi Muhammad, bapaknya Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di Sayyidina Hasan anaknya Sayyidina Sayyidina Ali anaknya Abi Thalib. Qala berkata Abi Hasan, Abi Muhammad Al-Hasan tadi berkata, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal suatu perkataan, satu ucapan min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya dak ma yaribuka ila ma la yaribu fa inna sidqa tamanninatun wal kadhiba ribatun. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun sahih. Ya, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini hadis sahih. Da ma yaribu ila ma yaribu. Ini saya FI kita tahu hadis ini. Da ma yaribuka ila ma yaribu. Tinggalkan ma sesuatu yang dibuka yang membuat engkau ragu, bimbang. Kita ragu-ragu mau berbuat sesuatu tapi ragu, tinggalkan. Ila mana yang dibuka, tinggal dan mengerjakan atau berbuat ya tidak ragu. Mohon maaf, setiap kali kita beribadah dalam bentuk apapun, kita beribadah harus mantap. Hati kita ini mantap, tidak boleh ragu. Kalau ragu, tidak bisa. Contoh, kalau kita sholat harus mantap. Kita sholat kita diterima oleh Allah. Mantap sudah. Kalau kita ragu, apa iya sholat saya diterima oleh Allah? Jangan-jangan sholat saya tidak diterima. Sholat lagi. Terus dalam hatinya ragu lagi. Mau diterima? Sholat lagi repot. Jadi kalau ukurannya diterima atau tidak, itu bukan urusan. Tetapi kalau sah atau tidak, urusan kita. Kita berbuat sholat, kita berwudu, kita macam-macam. Sah atau tidaknya ibadah kita, itu urusan kita. Kalau syarat rukunnya terpenuhi, ibadah kita sudah sah. Tapi diterima atau tidak bukan urusan itu urusannya. Tapi kita yakin kalau ibadah kita sudah terpenuhi syarat rukunnya sah, kita yakin diterima. Tidak boleh ragu-ragu. Nah, lanjutannya fa inna sidqa tamanninatun.
kejujuran, perbuatan yang benar, tomaninatun, mendatangkan ketenangan. Tomaninatun, kita sholat setiap rukun ada tomaninah, bahkan tomaninah sendiri merupakan rukun sholat. Tenang, membuat diri kita tenang. Tapi sebaliknya, wal kadhiba ribat, kebohongan mendatangkan ribat, bukan riba. Roy mendatangkan keraguan. Makanya ditinggal. Karena tadi kan diamani kalau kita ragu ditinggal. Nah, makanya wal kadhiba riba, kebohongan akan mendatangkan kegelisahan. An-Nabi Sufyan, hadis diriwayatkan dari Sufyan, Abi Sufyan, bapaknya Sufyan. Bapaknya Sufyan, Sokri bin Harb, namanya Sokr, bukan Sokr, Sokr bin Harb radhiyallahu anhu. Di hadisihi, di dalam hadisnya At-Tawili yang panjang, fi qissati Hiraq. Hadisnya Abu Sufyan ini panjang, tak diambil intinya hadis yang menceritakan tentang Raja Heraklius. Raja Heraklius. Kultu kola Heraklius berkata kepada Abu Sufyan, katanya membawa hadisnya. Nah, berkata atau bertanya, famadza ya'muru yakni an-nabiyya, apa ini lokah Abu Sufyan, apa yang diperintahkan oleh Nabi kepada kultu. Ya, Abu Sufyan menjawab, yakun. Nabi berkata. Jadi kultu, aku berkata, Nabi berkata, tapi perkataannya yakun. Nabi bersabda, ubudullaha wahdah, la tusyriku bihi syai'an, watruku ma yaqulu aba'ukum, wa ya'muruna bis-sholati was-sidqi wal-afafi was-silati. Hadis muttafaq alaih. Abu Sufyan ini ditanya oleh Raja Heraklius, Abu Sufyan, apa yang diperintahkan nabimu kepadamu? Apa yang diajarkan nabimu kepadamu? Kemudian Abu Sufyan menjawab, tapi jawabannya, perkataannya, ubudullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah semata, la tusyriku bihi syai'an, jangan menyekutukan dengan sesuatu. Satu, menyembah Allah semata, tidak musyrik, tidak menyekutukan dengan yang lain. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang
tinggalkan. Yang dikatakan oleh bapak-bapakmu dulu, tinggalkan semuanya. Wa ya'muruna bis-sholati. Aku diperintahkan oleh Nabi bis-sholat. Itu sholat. Was-sidqi, dan jujur. Aku diperintah sholat, aku diperintah jujur. Wal afafi, aku diperintah menjaga kehormatan. Wasilati, dan aku diperintah silaturahmi. Hadis muttafaq, hadisnya sahih. Jadi ini jawaban Abu Sufyan kepada Raja Heraklius. Yang diperintahkan oleh Nabi pertama menyembah Allah semata, hanya beribadah kepada Allah, tidak menyembah lainnya. Kemudian suruh meninggalkan perkataan bapak-bapaknya dulu yang sebelum Islam, tinggalkan semua. Kemudian diperintahkan sholat, berkata jujur, menjaga diri, dan bersilaturahmi. Mohon maaf, silaturahmi itu ternyata yang ada di dalam ajaran agama Islam. Yang lain-lain itu tidak begitu penting. Cuman ya orang Islam sendiri, silaturahmi itu mestinya, mohon maaf, namanya silaturahmi, menyambung ini. Itu mestinya itu yang ada keturunan, jalurnya begitu mestinya. Cuman kadang-kadang kita salah memaham. Ya, kalau kita berkunjung kepada teman orang lain, ya sebenarnya itu bagus kan. Tetapi dengan saudaranya sendiri jauh. Kenapa? Tak nyapa. Itu. Padahal silaturahmi itu diperintah. Coba kita lihat, ya termasuk kita sendiri lah. Kalau sepupu masih nyambung, gitu. Saudara sepupu masih nyambung. Kalau sudah dua kubu, minduan, sudah agak enggak. Apalagi sampai 30 itu sudah tidak kenal, kayak sudah orang lain. Ini yang padahal diperintahkan silaturahmi di sini, sehingga silsilah itu silsilah itu kita tahu, kita saja tidak tahu tentang silsilah. Paling banter Mbak Buyut Cangkang. Nah, dari Buyut masih kenal, Cangkang sudah tahu. Jujur di yang kedua itu ada sampai jujur Cangkang. Ini Sekarang makanya di dalam ajaran agama kita ada tetangga sebelah baratnya Pak sepuh. Bujur itu buyut itu ya. Di atasnya buyut. Di atasnya Sudah, buyut. satu lagi. Bah, di atasnya lagi buyut. An-Sabi diriwayatkan dari Mbah itu kan orang tuanya Sabi Mbah atau ibu ya. wakilah. Terus orang tuanya Mbah itu Satu buyut. riwayat bukan Orang Abi tuanya buyut Sabi, tapi jujur. Abi Sa'id. Jujur. Jujur. Itu ada. Wakilah Ada aja yang sudah Abdul jujur. Walid. Masih ada. Ada sampai sekarang. Ini ada. Tapi tetangga saya punya Atau piyok. Abi Sa'id atau Abdul Walid. Jadi anak ompoi piyok. Sahal bin Hunayf, namanya Sahal bin Hunayf. Wa huwa badriyun, Anak dia ompoi piyok kerpek.
prajurit Kerepek perang pada sampai berapa generasi? Abu 8 generasi. Abu Waqid adalah seorang pejuang ketika perang. Sehat sih ini. Radhiyallahu anhu anna nabiyya Pak Karni namanya. sallallahu alaihi wasallam qala Man sa'ala Allah ta'ala syahadata bisidqi ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata 'ala firashihi Termasuk itu penjual mie yang di depannya SMP 1, yang depannya SMP 1. Man sa'ala Iya. barang siapa yang meminta Itu kan dulu mantan Allah Ta'ala suami cucunya. pada Allah Ta'ala Cerai kan? meminta asyhadah Karji itu. untuk mati syahid, Itu dulu suami meminta cucunya. kepada Allah untuk mati Itu kan cucunya kan. syahid. Itu punya Di sini namanya Intan. mintanya Bukan panggilannya Pak Intan. Intan ini sekarang punya anak. sungguh-sungguh ikhlas benar katanya begitu. Itu masih ada mbaknya. Apa jawabannya? Buyutnya Intan. Ballaghahu manazil syuhada, Usia berapa? maka Allah Di atasnya bapak saya, tapi Ta'ala lebih akan sehat dari bapak. menyampaikan orang yang minta mati saat itu di dalam Pas sebelahnya bapak. syuhada, Gang 2. orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasyihi walau dia yang meminta mati syahid itu tidak ikut berjuang tapi mati ala firasyihi, mati di tempat tidur. Tapi nanti indikasinya meminta dengan Itu Gang 1 kan ada tukang cukur itu yang toy. Itu cucunya. luar biasa. Terus yang Intan itu sepupunya yang toy. Artinya Yang yang ibunya Intan itu yang sebuah istrinya Karji kebenaran itu sepupu. perlu diperjuangkan. Namanya Intan. Intan itu ponakannya yang toy. Memperjuangkan Ponakan sepupunya yang toy. Intan itu punya anak. Ada TK lah. Itu ada di sini. Tinggalnya di mana? Ada di Gang 2. Di Gang 2. Semua itu mulai dari di apa tadi Buyut. Berapanya Pak Yanto kayak gitu? sudah Pak Yanto yang meninggal itu. disampaikan. Iya, Pak Yanto yang meninggal. Ya itu Monggo, bapaknya. ada yang perlu disampaikan? Bapaknya Pak Yanto. Ada di Oke. sini. Bapaknya Pak Yanto masih ada. Ada sampai sekarang. Silaturahmi Pak Haji ya.